Asalnya saya ini mengaji di pagi hari, dimarahi oleh kiai karena saya tidak bisa mengucapkan huruf ro. Saya itu pelat atau cadal atau cedal kalau istilah Jawanya. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak bisa. Allahman Al-Hakim kan gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pembelokan sejarah, pembelokan nama-nama tokoh ini lagi masif, dan penemuan-penemuan menemukan bahwa mereka yang hari ini kalem ternyata suka seperti itu, termasuk pembelokan sejarah berdirinya NU. Nah, ini menyita perhatian kita semua. Nah, berikut ini adalah kisah berdirinya NU yang jelas sumbernya, yakni dari Kiai Haji Raden Asngat Samsul Arifin saat disuruh Syekhona Khalil Bangkalan pada tahun 1924. Ini cerita dari Kiai Asngat. Asalnya saya ini mengaji di pagi hari, dimarahi oleh kiai karena saya tidak bisa mengucapkan huruf ro. Saya itu pelat atau cadal atau cedal kalau istilah Jawanya. Ar-Rahman Ar-Rahim tidak bisa. Allahman Al-Hakim kan gitu tuh. Kalau cedal. Kiai marah. Bagaimana kamu baca Al-Quran kok seperti ini? Disengaja apa tidak? Kiai kemudian keluar. Saya tidak sengaja Kiai, saya ini pelat. Kiai Asngat menjawab begitu. Saya tidak sengaja Kiai, saya ini pelat atau cedal. Kiai kemudian keluar, Kiai Khalil melakukan sesuatu. Kemudian esok harinya pelat atau cedal saya ini hilang. Ini salah satu kekeramatannya Kiai yang diberikan kepada saya, Syekh Khalil Al-Bangkalani kan itu. Kedua, saya dipanggil lagi. Mana yang cedal itu sudah sembuh cedalnya? Saya jawab, sudah Kiai. Kesini, besok kamu pergi ke Hasyim Asngari Jombang. Tahu rumahnya? Tahu. Kok tahu? Pernah mondok di sana? Tidak. Pernah sowan kan gitu. Tongkat ini antarkan, berikan pada Hasyim. Ini tongkat, kasihkan ya. Ya Kiai. Kamu punya uang? Tidak punya Kiai. Ini saya diberikan uang ringgit, uang perak yang bulat. Saya letakkan di kantong, tidak saya pakai. Sampai sekarang masih ada, tidak beranak, tapi berbuah atau berkah. Beranaknya tidak ada, kalau buahnya banyak, saya simpan. Ini berkah, ini buahnya. Setelah keesokan harinya saya mau berangkat, saya dipanggil lagi. Kesini kamu, ada ongkosnya? Ada Kiai. Tidak makan kamu, tidak merokok kamu kan suka merokok. Saya dikasih lagi 1 ringgit bulat. Saya simpan lagi, saya sudah punya 5 rupiah. Uang ini tidak saya apa-apakan. Masih ada sampai sekarang. Kiai keluar. Ini tongkatnya. Kasihkan ya.
Kiai Khalil membaca Quran surah Toha ayat 17-21. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asoi atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku berpegangan padanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku. Dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula. Karena saya ini namanya masih muda, masih gagah, sekarang saja sudah keriput. Ini penuturan Kiai Asngat. Gagah pakai tongkat dilihat terus sama orang-orang. Kata orang Arab Ampel, orang ini gila, muda pegang tongkat. Ada yang nyelatuk seperti itu pada saat bawa tongkat itu. Ada yang lain bilang, ini wali. Wah, macam-macam perkataan orang. Ada yang bilang gila, ada yang bilang wali. Saya tidak mau tahu, saya hanya disuruh kiai. Wali atau tidak, gila atau tidak, terserah kamu. Saya terus berjalan, saya terus diolok-olok. Gila karena masih muda pakai tongkat, jadi perkataan orang tidak bisa diikuti. Rusak semua. Yang menghina terlalu parah, yang memuji juga keterlaluan. Wali itu kok tahu. Wali itu kok tahu. Jadi ini ujian, saya diuji oleh kiai. Saya terus jalan. Sampai di Tebu Ireng, Kiai Hashim bertanya, siapa ini? Saya Kiai. Anak mana? Dari Madura Kiai. Siapa namanya? Asngat. Anaknya siapa? Anaknya Maimunah dan Samsul Arifin. Oh, anaknya Maimunah kamu? Ya Kiai, keponakanku kamu. Nah, ada apa? Begini Kiai, saya disuruh Kiai Khalil untuk mengantarkan tongkat. Tongkat apa? Ini Kiai, sebentar. Ini orang yang sadar, Kiai ini pintar, sadar, hadik, cerdas. Bagaimana ceritanya? Tongkat ini tidak langsung diambil, tapi ditanya dulu mengapa saya diberi tongkat. Saya menyampaikan ayat. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asoi, atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Apakah itu yang di tangan kananmu, hai Musa? Berkata Musa, ini adalah tongkatku, aku berpegangan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluannya yang lain padanya. Allah berfirman, lemparkanlah ia, hai Musa. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikan keadaan kepada keadaannya semula. Alhamdulillah nak, saya ingin mendirikan Jamiah Ulama. Saya teruskan kalau begini, tongkat ini tongkat Nabi Musa yang diberikan Kiai Khalil kepada saya. Inilah rencana mendirikan Jamiah Ulama. Belum ada Nahdlatul Ulama. Apa katanya? Saya belum pernah mendengar kabar berdirinya Jamiah Ulama. Saya tidak mengerti. Ini cerita Kiai Asngat.
Setelah itu saya mau pulang. Mau pulang kamu? Ya Kiai, cukup uang sakunya. Cukup Kiai, saya cukup, didoakan saja Kiai. Ya mari, haturkan sama Kiai bahwa rencana saya untuk mendirikan Jamiyah Ulama akan diteruskan. Inilah asalnya Jamiyatul Ulama. Tahun 1924 akhir saya dipanggil lagi oleh Kiai Khalil. Asngat, kesini kamu. Tidak lupa rumahnya Hasyim? Tidak Kiai. Hasyim Asy'ari? Ya Kiai. Di mana rumahnya? Tebu Ireng. Dari mana asalnya? Dari Keras, Jombang, putranya Kiai Asy'ari Keras. Ya benar, di mana Keras? Di baratnya Seblak. Ya, kok tahu kamu? Ya Kiai, ini tasbih antarkan. Ya Kiai. Kemudian diberi uang 1 ringgit dan rokok. Saya kumpulkan semuanya menjadi 3 ringgit dengan yang dulu. Tidak ada yang saya pakai, saya ingin tahu buahnya. Terus pagi hari Kiai keluar lagi dari Langgar ke sini. Ke sini kamu makan dulu. Tidak Kiai, sudah minum wedang dan jajan. Dari mana kamu dapat? Saya beli di jalan Kiai. Jangan membeli di jalan, jangan makan di jalan. Santri kok makan di jalan? Ya Kiai, saya makan di jalan dimarahi. Santri kok menjual harga dirinya. Akhirnya saya ditanya, cukup itu? Cukup Kiai. Tidak. Diberi lagi oleh Kiai, dikasih lagi 1 ringgit. Saya simpan lagi. Kemudian tasbih itu dipegang ujungnya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qohar, ya Qohar, ya Qohar. Jadi ya Jabbar 1 kali putaran tasbih, ya Qohar 1 kali putaran tasbih. Saya disuruh zikir. Ini disuruh ambil, saya tengadahkan leher saya. Kok leher? Ya Kiai, tolong diletakkan di leher saya supaya tidak terjatuh. Ya kalau begitu. Jadi saya berkalung tasbih, masih muda berkalung tasbih. Saya berjalan lagi, bertemu kembali dengan yang membicarakan saya dulu. Ini orang yang megang tongkat itu. Wah, hadza majnun. Ada yang bilang wali. Ya seperti tadi. Jadi saya tidak menjawab, saya tidak bicara kalau belum bertemu Kiai. Saya berpuasa, saya tidak bicara, tidak makan, tidak merokok. Karena amalatnya Kiai, saya tidak berani berbuat apa-apa sebagaimana kepada Rasulullah SAW. Ini kepada guru, saya tidak berani, saya berpuasa, saya tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak terpakai uang saya. Ada yang narik karcis di dalam bis. Saya tidak ditanya, saya pikir ini karena tasbih dan tongkat. Saya pura-pura tidur karena tidak punya karcis. Jadi selama perjalanan 2 kali saya tidak pernah memberi karcis. Mungkin karena tidak melihat saya. Ini sudah jelas keramatnya Kiai. Jadi aulia itu punya karomah. Saya semakin yakin dengan karomah. Saya semakin yakin. Saya lalu sampai di Tebu Ireng, Kiai Hasyim tanya, apa itu? Saya mengantarkan tasbih. Masya Allah, Masya Allah. Saya diperhatikan betul oleh guru saya. Mana tasbihnya? Ini Kiai dengan menjulurkan leher. Loh, ini Kiai, tasbih ini dikalungkan oleh Kiai ke leher saya. Sampai sekarang saya tidak memegangnya. Saya takut su'ul adab, tidak sopan kepada guru. Sebab tasbih ini untuk Anda. Saya tidak akan berbuat apa-apa terhadap barang milik Anda. Kemudian diambil oleh Kiai. Apa kata Kiai? Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Qohar, ya Qohar, ya Qohar. Siapa yang berani pada NU akan hancur. Siapa yang berani pada ulama akan hancur. Ini dawuhnya. Itulah cerita Kiai Asngat Samsul Arifin pada saat diutus oleh Syekh Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tongkat tasbih dan tasbih kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi jelas tidak ada Habibnya seperti versi LBY yang di situ ada nama Habibnya. Ini jelas kontradiksi, bertentangan. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.